lagi liburan nih ke Eropa 6 bulan gitu loh kan. Wah, liburan ke Eropa 6 bulan bener gak gitu. Gue cek Instagramnya, mana nih kagak pernah ke Eropa gitu. Oke. Selamat datang ke podcast yang ketiga. Kenapa ada dia gitu ya? Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita. Dan semuanya sehat ya. Kali ini Amin. kita mau bawain lanjutin cerita kita tentang CV nih. Tapi sebelum kita lanjutin, ternyata udah ada komen nih ya dari yang udah pernah nonton episode sebelumnya. Mungkin Om Vijo bisa share sedikit Om, ada pertanyaan apa sih yang mungkin belum sempat dibahas ya dari episode sebelumnya? Iya, menarik sekali kemarin. Wah, apa nih ada ya? Menarik sekali kemarin kita ada masukan dan saran. Memang belum dikomen tapi ada beberapa yang japri ke kita ya. Jadi thank you yang sudah japri, makasih ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita bisa lebih baik lagi memberikan sharing ini. Jadi intinya begini, ketika IPK yang kecil kan kemarin diusulkan atau disarankan oleh kami jangan ditampilkan. Nah, terus apa dong yang ditampilkan? Terlebih jika memang pengalamannya belum ada yang signifikan untuk di show off, gitu kira-kira. Nah, silakan. Kira-kira ada yang mau komentar dulu nggak? Tadi lo tanyain lagi kak Om sama yang nanya, lo dulu kuliah ngapain aja gitu? Organisasi nggak ada, coba IPK jeblok ngapain aja kuliah? Ya, mungkin kayak gua sih sebenarnya. Siapa tahu dia sibuk bisnis MLM atau apa kan gitu bisa jadi. Bisa jadi pelajaran juga untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah, ya nggak? Ya. Jadi pikirin tuh kalau IP lo jeblok, terus nggak ada organisasi, bisnis juga parah. Ya wassalam gitu kan. Jadi jangan sampai pas lulus kuliah terus baru mikir gitu kan. Tapi teman-teman yang udah sekarang kenyataannya seperti ini, then what should I do gitu ya. Mungkin tadi Arnold ada komentar tadi, Arnold gimana menurut lo? Komentar gue ya. Ya tadi gue kalau nerusin tadi dulu sebelum gue berkomentar, memang sebenarnya lo boleh aja sih ya sebagai mahasiswa gitu, lo mau badung, mau bisnis, mau pacaran, whatever lah gitu loh. Tapi IPK lo harus bagus gitu doang sih syaratnya itu gitu. Karena itu akan menandakan orang yang lebih cerdas tuh malah kayak gitu loh, Om Vijo gitu loh. Malah orang yang banyak aktivitas gitu loh. Bukan hanya di kuliah aja, tapi kuliahnya nggak terbengkalai. Itu sih canggih banget sih menurut gue sih, gitu loh. Beda sama orang yang hanya fokus kuliah, ngejar IP, tapi tanpa ada aktivitas-aktivitas. Itu beda banget sih, pasti. Di dunia kerja itu akan berasa banget. Karena memang di dunia kerja yang nggak hanya kita kejar tuh nggak hanya pengetahuan formal ya, gitu. Informal dari segi bagaimana, yang kemarin sempat kita bahas tuh, gitu loh. Di organisasi tuh banyak banget loh yang bakal kita dapat, gitu loh. Terus gimana ya komen gue untuk yang kayak gitu IPK-nya jelek, kemudian nggak ada organisasi. Mungkin nggak jelek, tapi average lah ya. Mungkin dia di bawah 3 gitu. Jelek sih enggak, tapi oke lah. Dia kan lulus. Kalau jelek kan nggak lulus. Tapi dia di bawah 3 gitu. Misalnya 2,5, 2,6, 2,7. Atau bisa jadi mungkin 2,3. Kan ada juga gitu kan. Ya at least kalau kayak gitu sih pertama emang harus entrepreneur ya dimulainya, karena lo udah mulai bisnis ya lo mulai dengan entrepreneur lagi. Kedua mungkin menurut gue sih ya kalau memungkinkan dia kuliah lagi gitu, lanjutin S2 gitu dan perbaikin IPK-nya di sana. Yang ketiga nih balik lagi ke networking sih ya. Dengan kita networking dengan orang gitu loh, kemudian kita bisa ngelihat gitu bagaimana pribadi orang itu gitu, kemungkinan untuk diterima itu lebih mudah karena jalurnya bukan jalur rekrutmen lagi, tapi jalur dari orang dalam. Banyak tapi loh, jangan salah loh, banyak yang seperti itu kan, jalur orang dalam di yang masuk kantor tuh banyak banget jadi lewat jalur orang dalam. Salah gak sih? Enggak. Kalau misalnya kan balik lagi nanti user akan interview, kalau cocok ya masuk gitu. Nanya orang dalam langsung masuk tanpa tes segala macam gitu, kayaknya sih nggak ada ya gitu perusahaan. Pasti harus wawancara user, kalau lewat dari user ya udah lolos gitu. Jadi itu networking, lanjutin itu bisa lo entrepreneur, kedua lo bisa lanjutin kuliah, ketiga maksimalkan network.
Gitu sih kalau masukan gue sih, Bang. Oke, Ren, kan Ren? Thank you. Iya. Kalau dari aku sih balik lagi kayak yang waktu di episode kemarin aku jelasin gitu ya, harus tetap ada relevansinya gitu. Dan kalau misalnya emang ada skillnya di situ, ya dijelaskan gitu. Jadi application letter yang menjadi kan CV itu kan sebenarnya lampiran ya, maksudnya kita tetap harus bikin application letternya ya, maksudnya kata di depannya itu loh, kata pengantarnya bahwa kenapa sih gue apply di posisi ini gitu. Nah, ini juga berlaku untuk teman-teman yang mau apply ke title atau jabatan yang bukan areanya dia. Misalnya dia mau merubah nih ya dari sales pengen jadi HRD gitu. Kan pasti orang HRD-nya nggak mau lihat nih kenapa orang sales mau ngelamar jadi HRD gitu ya. Tapi menurut aku, kalau aku sih suka membaca gitu di application letternya, kalau misalnya di situ jadi jangan template gitu application letternya ketika kita mau apply yang memang mau cross, ya dan jelasin di situ kekuatan gue apa sih sampai gue pede ngelamar jadi HR walaupun lu lihat bahwa CV gue sales gitu kan, di sales. Nah, termasuk juga teman-teman yang tadi gitu ya, menurut aku nggak usah berkecil hati, selalu ada kesempatan, mau ada networking nggak ada networking, kesempatan akan tetap ada, cuman ya itu tadi di CV-nya dijelasin aja gitu, nggak usah dijelasin, nggak usah ngaku dosa bahwa karena CV IPK saya jelek tapi saya bisa di sini, ya nggak usah, tapi strength-nya kamu itu kita itu dijelasin aja di situ, dan korelasinya dengan kerjaan yang mau di-apply apa gitu, sehingga saya menunjukkan bahwa saya mampu loh, saya layak dicoba loh untuk bahkan saya layak dipanggil ke interview untuk mengisi posisi itu gitu. Terus juga yang paling sering aku lihat adalah misalnya ngirim CV nih lewat email gitu ya. Application letter mungkin udah dilampirin di dalam email ya sebagai attachment gitu. Cuman baiknya sih di badan email juga ada kata-kata ya. Instead of kayak ngirim email attachment doang, terus badan emailnya kosong gitu. Nah kayak gitu tuh aku udah, ini gimana sih gitu. Ada lebih parah di forward doang, Ren. Forward iya. Terus di bawah tuh banyak dari apa sih namanya? Ya ampun, itu gue nggak pernah lihat. HRD mana aja, wah itu luar biasa. Astaga, kalau gue nggak pernah di attach bawah di forward di bawahnya, tapi yang sering gue lihat adalah lupa mengganti nama perusahaannya. Jadi dia apply ke kita, ngirimnya ke kita, tapi mungkin itu template dari apply di company sebelumnya, jadi belum diganti lah, inilah, itu loh yang akhirnya membuat for sure sih gue pasti udah enggak deh gitu, walaupun lo match juga enggak deh gitu, karena you are not respect our company juga ya, maksudnya showing something yang bigger than that gitu. Menurut lo mungkin itu cuma typo gitu ya, tapi buat kita itu lu nggak kenal siapa kita, lu apply sembarangan, and you are not respect our company gitu kan, jadi nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi kita juga kayaknya agak berat untuk mempertimbangkan model-model seperti itu ya ketika pengiriman CV gitu sih. Mudah-mudahan banyak lah kesempatan, no worries. Banyak yang dilihat HR juga selain IPK gitu kan, IPK gue juga bagus-bagus amat kayaknya. Jadi banyak banget yang bisa dilihat dan kesempatannya juga banyak banget. Asal ya itu tadi gitu, ketika kirim terus harus proper atau apa, banyak hal yang bisa ditambahkan, bisa menjadi strength untuk mengcover yang kita nggak terlalu kuat di situ gitu sih. Ya, jadi kalau dari Iren, pertama think before you hit the send buttons ya untuk email ya. Benar. Nah, terus ini mungkin kalau dari Arnold ya make sure aja mesti dipikirin apa sih highlights-nya. If not, kalau dari gue mungkin tambahin aja kalau emang udah lulus, then mungkin harus cari kursus yang mungkin 6 bulan, tapi 6 bulan itu bisa ngebayar IP lo yang mungkin yang nggak terlalu ngejual misalnya. Tiba-tiba dia kursus bahasa Inggris dan langsung ace atau gimana gitu, atau kursus apa gitu, emang sesuai sama passionnya dia misalnya. Jadi itu bisa nge-boost CV lah kira-kira gitu. So thank you so much for the question, guys. So keep it coming. I think senang juga nih kalau dapat feedback dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan ya dengan yang kalian butuhkan gitu ya. Oke, nah kalau gitu kita langsung masuk ke topik kita nih malam ini. Jadi kalau kita kemarin udah sampai ngomongin CV, ya kan CV apa saja sih yang dilirik HR? Berarti episode kali ini kita mau ngomongin tentang, apalagi kalau bukan abis CV ya obviously interview ya. Interview. Nah, menarik sekali nih. Jadi kalau kita bisa lihat interview ini biasanya dilakukan kalau
CV screeningnya udah lewat gitu ya. Yes. Nah, yang gue mau bahas dulu mungkin interview lewat telepon dulu nih, karena beda nih interview telepon sama interview ketemu loh ya, lebih seru lagi kalau ketemu ya. Cuma kalau interview lewat telepon kita ngomong interview lewat telepon nih. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya kalau dari kacamata HR, gimana caranya sih kita kita dilihatnya orang yang profesional gitu ya, punya kapabilitas untuk bisa didengar, karena kan kadang-kadang gimana caranya lo nunjukin kalau lo bisa cuma lewat telepon gitu ya. Nah, mungkin gue mau mulai dari Om Video dulu nih. Gimana nih Om kalau norma-norma sebenarnya yang dilihat recruiter nih kalau pas lagi phone interview misalnya? Ya, norma-norma yang harus diperhatikan buat kalian yang mungkin fresh graduate ya, yang ketika dapat calling interview gitu ya. Pertama ya pastikan bahwa dalam kondisi terima itu dalam kondisi memang tidak dalam kondisi sibuk. Jadi memang bisa fokus untuk menjawabnya. Jadi kalau memang ini ada telepon begini ya udah, tidak perlu cari cari lokasi yang memang kalian bisa fokus. Jadi bisa dengar apa yang ditanyakan sehingga nanti ketika kita mau merespon itu bisa nyambung dengan tepat sesuai dengan pertanyaannya. Yang kedua, pastikan jarak antara suara dengan telepon itu jangan terlampau dekat, karena ketika dengar suara nafas terengah-engah ataupun mungkin kita sedikit panik itu akan terbaca mudah dengan si perusahaan ataupun si rekruternya. Karena kan wah ini orangnya kayaknya, jadi bisa kebaca. Jadi jangan salah ya, kita yang via telepon itu bisa terbaca loh, sama seperti kita berkomunikasi langsung gitu. Biasanya kalau lo phone interview, pertanyaan apa aja sih yang lo sering tanyain, dan kenapa tuh lo pakai pertanyaan kayak gitu? Jadi apa sih yang lo assess gitu during phone interview? Pasti nanyanya apa kelebihan dan kekurangan Anda? Enggak lah, gue nanya 5 tahun ke depan mau jadi apa. Please dong, yang standar apa rekrutmen yang kreatif dikit nanyanya gitu loh. Buat rekrut jangan basi ya kalau ngerekrut ya. Basi banget sih gitu, itu udah yang disiapin sama kandidat loh. Para kandidat kalau misalnya dapat pertanyaan kayak gitu, bilangin aja kata podcaster basi dong, ganti pertanyaannya. Aduh, kalau gue sih ya emang stylenya saya menginterview itu emang ini sih gue sih modelnya tuh lebih kayak ngobrol gitu sih, ngobrol ya biasanya kan kalau standar HR kita masih kayak nge-cross check semuanya ya, kerja di sini kenapa resign dan segala macam, karena banyak hal yang bisa didapat dari situ gitu, kenapa seseorang itu resign dari satu company gitu. Kalau yang ini sih yang gue mau highlight sih ketika misalnya kita dipanggil untuk interview kayak tadi Arnold bilang tuh ya, tiba-tiba ada 021 gitu. Dulu kayak ada clue-nya ya 021. Kalau sekarang kan udah kayak nomor handphone bisa jadi kantor manggil kita interview gitu. Nah, tips aku sih biasakan mengangkat telepon dengan baik gitu. Jadi jangan halo, siapa nih gitu. Jangan biasain gitu. Jadi ketika nanti ada yang lagi official atau kita kantor atau seseorang yang mau nge-recruit kita, kamu jawabnya begitu, kita jawabnya begitu, pasti udah langsung punya banyak persepsi gitu. Wah, ini orangnya begini ya. Oh, ini orangnya cuek ya. Orangnya kok sembarangan ya, enggak ini ya gitu. Jadi mungkin dari sekarang apalagi kalau sedang lagi nge-apply job, nah ketika ada telepon kan random banget, kita nggak tahu. Nah, biasakan menjawab dengan baik. Oke, nah Om Fijo, kalau misalnya kita bedain ya, pertama mungkin kita ngomongin ini dulu, mungkin fresh grad gitu ya. Gimana sih tips untuk ngomong sama recruiter, atau hal-hal apa yang mungkin bisa ditanya sama recruiter nih untuk kerja? Pastinya untuk fresh graduate itu jika memang siap untuk diinterview, pastikan kondisinya kalian itu memang benar-benar tahu dulu perusahaan mana yang akan memanggil kalian. Terus kalian harus ingat kalau waktu itu mau ngelamar posisi apa. Kan mungkin kalian kan ngelempar lamaran banyak. Nah, kalau bisa tuh dicatat tuh semenjak kalian mau nge-apply ke baik via apapun ya, kalian catat saya di perusahaan ini ngelamar posisi ini. Perusahaan satunya lagi yang ngelamar di posisi apa gitu. Jadi pada saat dipanggil, kalian harus sudah siapkan juga bahwa
pasti ditanya itu sama recruiter itu adalah satu, kekuatan kalian apa? Kan ini kesempatan kalian untuk menjual kalian. Jadi pastikan kalian memang layak untuk berbicara dengan mereka. Pastikan setiap jawaban yang sifatnya umum itu kalian bisa jawab dengan baik. Misalnya ketika masalah pengalaman di waktu kuliah, ya kalian sudah punya tuh, siapkan cerita apa yang harus disampaikan. Atau enggak pernah terlibat apa, bukan hanya di kuliah, mungkin di organisasi lain, apakah di organisasi kerja, sosial, ataupun di organisasi keagamaan atau apapun yang ada relevansinya terkait masalah pekerjaan itu. Misalnya kalian di bidang keuangan ya, ceritakan pengalaman kalian misalnya yang pernah terlibat di bidang keuangan. Bagaimana kalian bisa dipercaya dan mengelola laporan dengan baik. Kalau di bagian misalnya di bagian tentang bukan keuangan, misalnya di bagian sales mungkin ya, kalian pastikan bahwa kalian berkoneksi dengan orang dengan baik. Bagaimana kalian berdealing dengan orang dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Ceritakan, dan apalagi untuk di posisi sales ataupun di posisi yang mungkin market ya yang bernegosiasi dengan orang, pastikan di momen itu adalah momen terbaik kalian. Jadi pada saat kalian bisa menjual momen itu di depan recruiter, itu adalah salah satu proses selling juga. Sebelum pindah pertanyaannya, mau sharing. Jadi aku pernah punya pengalaman gitu, yang interview memang kita hire konsultan karena memang ada relevansinya dengan project yang mau dikerjakan oleh teman-teman yang kita panggil untuk kita interview ya gitu. Waktu itu levelnya sih SMK, tapi SMK 4 tahun. Nah, konsultannya itu lucu banget. Emang udah cukup ini ya, udah cukup senior lah ya gitu. Udah pensiun bahkan pada saat itu. Tapi itu sangat-sangat menarik dan gue inget banget gitu. Jadi cara mereka menginterview adalah pertanyaannya itu seputar kerjaan rumah. Jadi nanya, lu bantuin orang tua nggak di rumah? Iya, untuk fresh grade. Jadi lulusan SMK tapi harus SMK mereka 4 tahun. Jadi mungkin selevel D1 gitu ya. Nah, itu mau gue bawa ke daerah lain, gue hire dari daerah lain. Nah, karena relevansinya ada dengan project, jadi aku minta orang yang konsultan lah yang relevan. Nah, cara mereka menilai mana yang mereka mau rekrut itu adalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang simpel gitu. Bangun pagi lu ngapain aja? Dari pagi, dari lu bangun tidur, lu ngapain aja? Lu bantuin orang tua nggak? Lu bawa buku nggak waktu ke sekolah? Lu bawa 1 buku atau bawa 1 tas? Buku lu bawa nggak? Kayak gitu-gitu. Kan gue yang kayak surprise banget ya. Ini pertanyaan apa sih gitu ya. Tapi, itu kan pada saat itu gue juga tes psikotes juga ke mereka. Believe it or not, anak-anak yang menjawab dengan baik, yang mengerjakan bahwa dia bangun pagi bantuin orang tua, bersihin kamar, terus orang tua, itu hasil psikotesnya emang bagus. Jadi gue kayak, wow, itu pertanyaan relevan ya gitu. Aku mau nanya sama lo dong, kadang-kadang kalau misalnya di CV itu kan, ini balik lagi CV sama phone interview ya. Karena di CV itu kan ada kandidat-kandidat yang punya gap gitu ya, gap setahun, gap 6 bulan gitu loh. Nah, kira-kira gimana sih ngejelasin gap lo itu, misalnya kalau misalnya sesuatu yang personal, kita nggak perlu sharing, tapi gimana caranya supaya itu make sense juga gitu loh untuk di-share sama recruiter. Menurut lo gimana, Nol? Baiknya. Gimana ya? Ini di phone interview ataupun pada saat ketemu? Atau di phone interview? Phone interview. Phone interview, oke. Ya, tadi gue ada kepikiran yang terkait sama phone interview, jadi memang kita bisa tahu kan ya orangnya dalam situasi seperti apa, tadi nafasnya kedengeran, tapi yang perlu lo tahu, recruiter nggak akan tahu sih tipe HP lo apa gitu, secanggih HP lo apa tuh nggak tahu gitu. Saran gue gimana ya, jadi kalau misalnya sakit sih mendingan nggak usah diceritakan lebih detail sih kalau lo sakit gitu. Kemudian kalau alasan yang lain gitu loh, seperti apa? Memang kan kondisi sekarang kan agak susah mencari pekerjaan gitu, usaha mencari pekerjaan memang agak ini. Yang paling terakhir deh, yang gua lakuin waktu interview, waktu itu gue interview salah satu kandidat, dia kosong sampai dengan hampir 6 bulan karena efek pandemi. Gitu loh, efek pandemi kan banyak banget ya, perusahaan-perusahaan di mana-mana tuh baru join yang di bawah 1 tahun atau kontraknya banyak yang nggak diperpanjang juga gitu. Itu sih tuh biasa lo harus jujur sih gitu, lo jujur aja apa yang lo rasain, yang kondisinya seperti ini memang kondisinya sulit ya. Perusahaan juga sangat mengerti kok dengan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ini kayaknya. Maksud lo rekruter nih agak-agak cenayang juga kali ya maksud lo ya? Karena kita biasanya make sense gak ya gitu loh, misalnya gue nih
lagi liburan nih ke Eropa 6 bulan gitu loh kan. Wah, liburan ke Eropa 6 bulan bener gak gitu. Gue cek Instagramnya, mana nih kagak pernah ke Eropa gitu. Taunya dia update terakhir aja 6 bulan lalu masih di mana gitu loh. Saran sih, kalau boleh saran sih jangan curhat marah-marah kalau di sosial media gitu. Di media manapun jangan curhat marah-marah gitu. Itu kitanya takut ya kalau misalnya mau nge-hire nih bakal jadi gimana nih di kantor kita nih, bakal jadi toxic apa bakal jadi apa ya yang maksudnya mengarahnya menjadi lebih negatif gitu. Begitu sih jadinya kalau gue lebih ngeliat itu sih seberapa dia penggunaan bahasa ketika dia posting sesuatu gitu. Itu yang mencerminkan banyak hal juga gitu. Interesting juga ya, berarti untuk para kandidat beneran yang lagi nyari kerja itu mesti dilihat tuh Google search namanya sendiri deh tuh. Yang benar. Kalau misalnya balik ada hal balik lagi nggak pas, sorry. Kayak mesti di fix juga gitu loh pelan-pelan. Benar. Suka nggak suka pas kita hire orang itu memang orang itu kita pengennya mereka selalu mewakili perusahaan kita gitu ya. Jadi benar. Itu impacting your professional life nih unfortunately. Jadi yang postingan yang nggak beres, yang apa itu kayaknya mesti pelan-pelan di-delete dulu atau di-archive kali ya. Iya. Ntar lagi kenapa-napa. Jadi HR tuh bukan pakai cenayang, jadi memang ada kan based on pengalaman ya banyak banget lah ya kita kan melihat pengalaman salah satunya bisa melihat mereka juga nggak ternyata HR itu main sosmed juga gitu loh. Benar. Sama ini apa namanya ini udah zaman ini kali jadul kali ya. Iya, dan kita kan juga tergabung dalam komunitas ya. Jadi apalagi industri-industri yang nggak gitu besar gitu ya. Nah itu tuh HR-nya tuh biasanya punya komunitas. Oke. Iya, kayaknya waktunya udah ini ya, udah panjang juga ya kita baru awal banget ya kita ya bahas interview ya, baru screening awal banget. Baru awal banget deh, belum teknik jawab pertanyaan. Benar. Okay. Belum lagi kalau ketemu in person. Kita tutup dulu aja ya untuk episode kali ini. Again, biasanya gue minta satu kata dong dari kalian semua. Kira-kira atau satu statement ya. Kira-kira untuk phone interview gitu. What should a candidate do untuk phone interview? Satu kata atau satu kata susah, satu kalimat kali. Satu kalimat boleh. Satu kata. Iya dah, Om Fijo. Apa ya? Dua deh. 2,5 boleh. Fokus dan tenang. Hah? Fokus dan tenang. Fokus tenang. Oke, Arnold. Ya. Jawaban lo tidak menjawabkan lo sedang fokus dan tenang, Om. Caranya orang HR kayak gitu ya. Banyak telepon masalahnya nih. Gue udah banyak telepon dari tadi. Kan? Ketahuan kan? Ini tuh bukan masalah kita cenayang, ini tuh experience ya. Benar. Pengalaman nggak bohong lah ya, Nold ya. Nggak bohong. Oke, gimana? Terbang ya, jam terbang. Apa sih ya, kalau mau interview biasa saja sih ya, kalau menurut gue sih. Okay. Itu sih paling utama gitu. Jangan coba mengibulin, jangan coba membohongi, jangan coba mengada-ngada, jangan coba berusaha berbicara fiktif. Nah, karena kita bisa cenayang. Oke, Ian. Ya, kalau aku sih mungkin balik ke yang kayak tadi gitu, belajar untuk komunikasi dengan baik. Jadi ditelepon kapan aja, ditelepon ditanya bagaimana aja, kita bisa jawab dengan baik gitu. Jadi itu bisa buat kita tanpa kita sadari menjadi persiapan lah gitu, komunikasi dengan baik. Oke. Aja sih. Kalau gitu. Atau dari gue mungkin ya. Baru gini kan. Fokus dan tenang. Baru dapat nih. Supaya berhasil, pastikan kalian punya mindset. Be important. Maksudnya apa ya? Jadi kalau kita bahwa kita tuh orang penting gitu loh. Jadi jangan langsung, gue ini orang yang mau ngelamar, jadi kayaknya udah inferior dulu. Tapi pastikan gue penting, gue ditelepon orang gitu loh. Jadi bergening kita udah naik sedikit, tapi nggak ngomong juga, tapi tenang gitu loh. Oke, tapi bukan sok sombong ya gitu ya. Enggak, tapi supaya menghindari rasa minder itu loh. Kan kadang-kadang hampir semua kandidat tuh merasa bahwa gue tuh yang pelamar ya, gue tuh kadang-kadang suka, apalagi fresh graduate itu kadang-kadang suka mikirnya begitu ya, gue tuh orang butuh. Enggak juga, perusahaan juga butuh.
Mbak Rena udah siap nih dengan ininya nih. Dari Giannis, kemudian be important, kemudian apa tadi Ren? Komunikasi yang baik. Good communication. Baru di sini ya kayaknya moderator disuruh ini. Oke, kalau gue summarize berarti gue masih ada 3 pointers berarti ya, nggak bisa 1. Berarti yang pertama harus well plan. Yang kedua, be your best self. Jadi diri lo sendiri, tapi diri lo yang versinya paling baik gitu ya. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting adalah be confident. Karena confidence itu benar-benar kelihatan dari suara lo, cara lo jawab, and then cara lo ngejelasin tentang diri lo sendiri. So definitely be confident. Gitu aja sih ya, kalau yang kita bisa wrap up ya. Gitu. Oke. Sebelum di closing, gue bakal cerita di next di next podcast gitu. Om Vijo lo ingat atau enggak gitu, sekitar 7-8 tahun yang lalu gue pernah interview sama lo gitu loh, sekitar 2-3 jam. Kita bahas Bang. Gue pernah interview sama dia. Ini cerita nyata Bang Vijo jadi interview. Iya. Nanti kita cerita Bang Vijo. Waduh. Bisa nggak tidur dia malam ini nih mikirin, waduh gue salah nggak, gue ngomong apa, gue nanya apa nih. Gue kenapa nggak diterima ya, bagaimana gitu. Iya. Oke, kita tutup dulu ya. Kita berdua. Tutup dulu, nanti next ya Bang Vijo kita bahas ya. Thank you semua. Thank you so much udah nonton episode kita. Hopefully bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa hit like, subscribe, and follow us on Instagram and YouTube. Alright, have a good night. Bye-bye. Bye. Thank you so much.